Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penyakit psikosomatis, penyakit yang 88% penyebabnya dari ketakutan, kepanikan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga mau ngapain aja takut. Dulu ceria, sekarang murung, pinginnya diantar terus ya. Kemudian perhatiannya kepada diri sendiri, penyakit sendiri, takut mati, takut jantung, takut ini itu, dan malas untuk bertemu dengan orang lain. Nah, itu tanda-tanda daripada penyakit psikosomatis. Kemudian 12%-nya secara fisiknya adalah berdebar, keringat dingin, lemas, cepat capek, ngos-ngosan ya. Jadi bicara aja capek. Itulah psikosomatis. Dan serba takut seperti itu. Kemudian keliangan mata, terasa rabun. Nah, kenapa demikian? Karena sakit psikosomatis ini penyakit medis yang 88% dari trauma, ketakutan, kepanikan yang pernah dialami sebelumnya. Mungkin pernah di UGD, pernah divonis A, B, C, pernah nonton yang takut menakutkan, pernah membaca artikel tentang jantung, tanda-tanda kematian, dan sering berkonsultasi yang menakutkan atau sering nonton hal-hal yang buruk ya, seperti itu, sehingga di dalam memorinya ketakutan demi ketakutan yang terjadi. Nah, ini yang harus diperbaiki orang psikosomatis. 3 faktor. Yang pertama faktor medisnya, psikologisnya, dan tauhidnya diperbaiki itu. Secara medisnya perbaiki gula darah, jangan sampai kurang dari 110, jangan sampai hipoglikemik, jangan sampai 80, apalagi 50, 60 udah ya, lemas, keringat dingin, berdebar. Yang kedua, jangan sampai kurang air putih. Air putihnya perbanyak. Jangan takut gula tinggi, jangan. Orang psikosomatis gak ada yang gulanya tinggi, yang ada juga gulanya ngedrop terus. Kenapa? Karena habis energinya untuk gula darahnya untuk berpikir terus, memikirkan ketakutan, kepanikan. Yang ketiga ya, geraknya harus cukup, harus banyakin gerak, tapi harus makan, minum air putih dan air gula. Gula pasir boleh pakai air, boleh pakai teh ya. Yang selanjutnya harus menonton hal-hal yang menggembirakan. Harus senyum 20 kali sehari minimal sambil bersyukur. Perbaiki sholawat, kemudian perbaiki hubungan baik sama orang lain. Kemudian jangan mengeluh kepada orang lain. Karena kata mereka tidak akan tahu apa yang kita rasakan. Saya pernah merasakan 2 tahun lamanya apa yang Anda rasakan. Ya, seakan-akan hari ini itu hari terakhir, itu yang dirasakan. Menjelang malam takut, menjelang siang males, lemes. Ya, perbaiki. Makan 10 suap, setiap 10 suap 2 jam 10 suap. Nasi jangan bubur. Ya, hindari air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, petai, jengkol. Itu hindari. Ya, kemudian yang punya habis pro di rumah untuk memperbaiki asam lambungnya, luka lambungnya, GERD-nya, itu gunakan habis pro. Habis pro ini bipolen, propolis, dan habatus sauda. Ini 3 macam dalam 1 kapsul. Ya, dikonsumsinya ini sehari 2 kapsul. Pagi 1 kapsul, siang 1 kapsul sesudah makan. Jangan ngikutin yang ada di sini. Ini 2 kali 2 kapsul sebelum makan, orang sehat. Kalau Anda orang yang sedang pemulihan psikosomatisnya, ya lemas, keringat dingin, berdebar, ya ini perbaiki oleh ini. Luka di lambungnya, mungkin Anda udah di endoskopi ada luka di situ, gak usah khawatir. Ya, kemudian ini untuk perbaiki kekentalan darahnya supaya lebih encer, lebih agak ke otak bagus, ke pikiran, kemudian ke mata, ke tangan, ke kaki. Ya, ini lanjutkan 4-8 minggu. Kemudian ditambah lagi kalsi. Nah, kalsi ini kemasan baru. Kemasan baru sama dengan kemasan lama, sama isi dan khasiatnya. 1 untuk memperbaiki nutrisi otak, jadi supaya nggak cemas, takut, bisa dikendalikan. Yang kedua ada lisinnya untuk asam lambungnya. Yang ketiga omega 3, 6, dan 9 itu untuk memperbaiki aliran darah dan jantungnya yang nggak jelas detak jantung. Gak usah khawatir, gak usah takut penyakit ini. Yang penting ikutin saran saya. Yang keempat, ada kalsiumnya yang memperbaiki sendi, tulang, dan
gigi. Karena orang psikosomatis yang terkena adalah kepala nggak enak, mata nggak nyaman, dada nggak nyaman, kayak tercekik lehernya, kemudian di tangan di kakinya nggak nyaman. Nah itu perbaiki dengan dua ini. Secara herbalnya udah cukup ini ya, obat-obat yang lain udah stop aja, udah capek kan Anda ya. Ini saya berbagai macam obat herbal di sini saya pilih karena sudah terbukti udah banyak sekali. Yang dua macam ini aja udah ya, khusus untuk GERD, asam lambung, anxiety, kemudian psikosomatis, ini pakainya ya. Ini pakainya hanya dua saja, dan perbanyak sholawat, makannya ikutin yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, audio terapinya untuk menterapi alam bawah sadarnya, menterapi ketakutan, kepanikannya, ikutin ada audio terapi 12, 13, 14, 15 di YouTube ini ya, gratis. Setiap malam Anda dengarkan. Hindari melihat, menonton, membaca tentang penyakit-penyakit, tanda-tanda penyakit, tanda-tanda kematian dan lain sebagainya. Stop. Ikuti. Ini Anda bukan masalah di lambung, tapi masalahnya psikosomatis yang berkaitan dengan lambung. Jadi jangan fokus ngobatin GERD-nya, jangan fokus ngobatin asam lambungnya, obatin psikosomatisnya ya. Karena orang yang pernah merasakan tahu yang Anda rasakan. Kemudian saya pun bukan cuma pernah merasakan, saya memang di bidang kesehatan, tenaga kesehatan. Kemudian saya hipnoterapis juga, dan saya mempelajari hipnotauhid juga. Tauhid perbaiki. Dengan penyakit ini harus semakin dekat sama Allah. Dengan sakit ini alhamdulillah semakin banyak sholawat, banyak zikir, banyak baca Quran, doanya menangis. Itu yang disukai Allah. Dan sakit ini adalah untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin semakin merasakan adanya Allah SWT. Kalau kita sedang sehat, mungkin kita sedang maksiat, sedang dosa, dikasih sakit psikosomatis, alhamdulillah kita tobat, kita memperbaiki diri di tahun 2023 ini. Cukup ini aja dikonsumsi. Ini untuk 10 hari satu box ini untuk 25 hari satu box ini. Jadi untuk 1 bulan itu ini 3 box, ini 1 botol cukup. Untuk paket 2 bulan ini 6 box, ini 2 botol, udah cukup itu ya. Insya Allah berkah. Dan ini memang saya sebarluaskan karena memang sudah banyak yang merasakan, yang psikosomatis udah berobat puluhan juta, ratusan juta, banyak Bapak Ibu, banyak. Mau siapa aja profesinya, kalau udah kena penyakit psikosomatis sama rasanya kayak yang Anda rasakan, yang saya rasakan, sama ya, bukan Anda saja ya. Oleh sebab itu harus diperbaikinya dengan cara medis, psikologis, dan tauhid. Dan tauhidnya ikuti audio terapi saya, secara psikisnya, psikologisnya ikuti audio terapi saya selama 100 malam berturut-turut. Dan konsumsinya herbal hanya ini aja, 2 aja ya, insya Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.